Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himastika, kembali lagi di Daily of Himastika. Nah, jumpa lagi nih dengan saya Nurul Aulia di episode kedua. Jadi, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai mental health atau kesehatan mental nih. Mungkin teman-teman sekalian masih ada yang belum tahu apa sih mental health atau kesehatan mental itu. Nah, jadi mental health atau kesehatan mental itu merupakan sebuah kondisi yang dimana individu itu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Nah, individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Nah, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan selayaknya kesehatan fisik loh. Mengapa? Sebab kondisi kestabilan kesehatan mental ini dan fisik itu ternyata saling mempengaruhi. Gangguan pada kesehatan mental itu ternyata bukanlah sebuah keluhan yang hanya diperoleh dari garis keturunan. Nah, tuntutan hidup yang berdampak pada stres berlebihan itu akan berdampak pada gangguan kesehatan mental yang jauh lebih buruk. Nah, kesehatan mental itu merupakan kondisi yang mencakup seperti emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Terus, kesehatan mental itu juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kesehatan mental ini sangatlah perlu untuk kita perhatikan nih. Nah, kesehatan mental itu ternyata ada dua loh. Ada kesehatan mental yang baik dan ada juga kesehatan mental yang buruk. Nah, kesehatan mental yang buruk itu semacam gangguan dari kesehatan mental. Mungkin pada episode kali ini kita akan lebih ke membahas mengenai gangguan kesehatan mental itu. Nah, kalian tahu nggak sih kesehatan mental atau gangguan dari kesehatan mental itu terjadi ketika keseimbangan kimiawi di otak itu terganggu. Nah, akibatnya itu akan terjadi gangguan pada cara berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu serta cara memandang segala sesuatu dalam kehidupan. Miris banget loh kalau kita sampai terkena dari gangguan kesehatan mental ini. Teman-teman tahu nggak? Ada berbagai penyebab gangguan mental yang dialami oleh remaja loh. Mulai dari masalah lingkungan, faktor genetik, hingga pengalaman traumatis yang pernah dialaminya. Memasuki usia remaja, ada banyak hal yang terjadi pada anak. Salah satunya yaitu perubahan akibat fluktuasi hormon. Nah, teman-teman ada yang pernah mengalami gangguan mental atau gangguan kesehatan mental? Jadi, gangguan kesehatan mental itu memiliki ciri-ciri yang pertama merasa sedih berkepanjangan. Kadang sedihnya ini itu tanpa sebab yang jelas. Yang kedua yaitu mati rasa atau tak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi dan mengalami masalah tidur. Yang keempat sering marah berlebihan dan sangat sensitif, seperti perempuan pada umumnya. Yang kelima yaitu merasa putus asa dan tak berdaya. Yang keenam memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Contohnya seperti masa lalu yang putus cinta mungkin. Yang ketujuh yaitu mengalami delusi, paranoia, atau halusinasi. Yang kedelapan yaitu merasa sulit untuk berkonsentrasi pada saat belajar atau pada saat mengerjakan apapun itu. Yang kesembilan yaitu merasa takut atau khawatir berlebihan yang dihantui dengan perasaan bersalah.
seperti mungkin kalian punya masalah sama teman sampai dihantui banget tuh rasa bersalahnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki pikiran untuk bunuh diri. Kalau bisa ini sangat dihindari sih. Setelah membahas ciri-ciri dari gangguan kesehatan mental tadi, kita juga harus tahu nih gimana sih cara mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental itu. Nah, cara mencegahnya yaitu dengan melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, membantu orang lain itu dengan tulus, membiasakan berpikir positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dengan baik, dengan jernih, mencari bantuan profesional jika memang kita memerlukannya, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan memastikan tubuh kita itu mendapatkan cukup waktu istirahat. Nah, setelah membahas masalah ciri-ciri dari gangguan kesehatan mental dan pencegahannya, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, gimana kalau mengenai stres yang kita alami di dunia perkuliahan? Nah, stres yang dialami dalam dunia perkuliahan itu bisa kita katakan kita mengalami gangguan kesehatan mental jika stres tersebut telah memberikan dampak negatif pada tubuh kita. Contohnya, sampai kita drop maupun sampai masuk rumah sakit. Nah, itu tuh yang baru bisa dikatakan kita mengalami gangguan kesehatan mental. Bukan yang cuman stres dikit terus dibilang saya terkena gangguan kesehatan mental nih. Bukan. Jadi teman-teman harus tahu nih, menurut survei yang telah dilakukan Indonesia pada tahun 2022, terdapat 15,5 juta remaja yang mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja yang mengalami gangguan mental. Sangat miris bukan? Nah, jadi mungkin kita harus sadar nih dengan kesehatan mental kita. Dan sebisa mungkin kita menjaga kesehatan mental itu agar tetap stabil. Karena kesehatan mental itu sangat berdampak pada masa depan kita. Pokoknya kita harus selalu ingat bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekian dari saya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sampai jumpa di Daily of Himastika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.